Nah, jadi gini teman-teman, saya mau ngasih tahu ciri-ciri komstir itu rusak atau enggak sih. Nah, di sini. Ayo teman-teman yang punya motor Honda, Yamaha, bisa, Suzuki bisa ikut gabung ngumpul sini. Simak. Ini penjelasan dari saya. Ciri-ciri komstir itu rusak atau enggak. Itu seperti apa sih ciri-ciri dipakai sama ciri-ciri secara fisik. Berarti kalau secara fisik ini mungkin lebih mekanik yang lebih mengerti. Tapi kalau untuk pemakai, nah itu bisa nanti dirasain dari penjelasan saya. Sekarang kita ngebahas dari sisi mekanik dulu. Kalau mekanik itu biar melihat ciri-ciri komstir atau rusak atau enggak, itu yang pertama dilihat dari ini nih. Ini sebenarnya bagian bawah titik-titik ini bekas bearing-bearing ini. Dia itu permukaannya udah nggak rata, artinya sudah seperti tanah yang dipukul, jadi sudah menjorok ke dalam. Nah, inilah ciri-ciri secara fisik bahwa komstir ini dia rusak secara fisik. Nah, yang jadi pertanyaan gini, kalau misalnya beli komstir atau baru pasang seminggu, pertanyaannya kalau dia nggak nyaman atau nggak normal, pertanyaannya rusak atau enggak. Nah, ini di sini masalahnya. Nah, kalau untuk seperti ini udah dianggap rusak, udah harus ganti. Nah, gitu ya. Nah, ciri-ciri rusak, nah ini berarti buat pengguna motor. Yang pertama, ciri-ciri komstir rusak itu kalau direm, dia bunyi. Celak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, itu kalau dibelokin ke kiri dan ke kanan, dia keras. Itu termasuk rusak yang kedua. Nah, nggak ada yang ketiga. Dia antara koclak dan keras aja beloknya. Nah, kalau disetel, itu gimana sih, Bang? Nah, kalau disetel itu tidak bisa memperbaiki kerusakan yang di sini. Nah, setel itu hanya menyesuaikan mau kendor atau mau kenceng. Jadi nggak bisa memperbaiki. Setel komstir itu nggak bisa memperbaiki komstir yang sudah rusak. Dia hanya menyesuaikan mau kendor atau mau kenceng. Pilihannya cuma dua. Kalau pengen bagus, ganti komstir. Kalau mau ganti komstir, belinya di toko sini nih, DM4. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang tadi tuh, yang kenapa sih Bang, kok komstir baru seminggu pasang kok dia udah koclak atau seret? Nah, ini masalahnya. Ini ada masalahnya sama mekanik yang masang. Nah, masalah yang pertama, dia masang ininya miring. Artinya nggak lurus, nggak sejajar dengan yang satunya. Makanya dia jadi nggak normal. Itu yang pertama. Yang kedua, masang ininya itu dia kelebihan. Jadi antara bearing dengan bearing, antara bola dengan bola, mereka saling berdempetan, terlalu memaksa. Jadi dia seret. Nah, ini masalahnya ada di bagian pemasangan. Kalau masalahnya dia cuma miring, itu biasanya komstirnya nggak rusak kalau seminggu ya. Tapi kalau dia masang pelornya lebih satu, itu dia rusak. Udah jangan diharapin bahwa dia si komstir yang baru ini, yang baru ganti seminggu ini akan normal. Itu jangan terlalu berharap. Lebih baik kalau udah kelebihan satu, nah ini berarti ke mekanik ya, ini udah ganti baru aja lagi. Nggak usah mikirin yang udah dipasang. Anggaplah itu kerugian dari ketidaktahuan. Begitu.